Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik di pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini, atau scan barcode yang ada di layar. Pastikan saudara mengikuti ibadah sampai selesai. Ibadah hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 22 Agustus 2021 hanya satu kali. Jalan Pasir Koja 39 pukul 10 pagi dengan kuota terbatas. Sudah divaksin dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Halo adik-adik sekolah minggu. Yuk, hari ini kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 22 Agustus 2021 adalah Nasihat Yusuf. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini. Oh iya, informasi pemenang lomba Abi menyambut HUT RI akan diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2021 di YouTube Abi. Stay tune ya adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Adiksi atau ketergantungan menjadi sebuah hal yang merenggut kebahagiaan banyak keluarga. Dari adiksi narkoba sampai adiksi terhadap game. Karenanya, kami mengundang seluruh jemaat GBI Pasir Koja 39 untuk kita sama-sama belajar tentang apa itu adiksi dan bagaimana mencegah serta menanggulanginya. Selasa, 24 Agustus 2021 bersama Bapak PDP Reinhard AP Siagian pukul 6 sore via Zoom yang akan direlay di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Link Zoom akan dibagikan pada hari H. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda yang dikasih Tuhan, ibadah online Youth Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 5 sore akan diadakan spesial loh dengan tema Ikrar Cinta Tuhan dengan pembicaranya Pendeta Yeri Pati Nasarani. Yuk ikutan teman-teman, link Zoom akan dibagikan H-1. See you teman-teman and God bless. Saya, kamu, kita, merdeka. Hai Sobat Kompas, perjuangan kita belum berakhir. Ayo, lanjutkan dengan penuh semangat. Apakah arti kemerdekaan menurut kaum pria? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Atas nama Kompas, perjuangan kita lanjutkan. Hai sobat-sobat kaum pria, mari kita ikut dalam ibadah online Kompas pada hari Rabu tanggal 25 bulan 8 tahun 2021. ID dan passcode akan diberikan H-1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan website GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau kami anak-anak-Mu ada Tuhan sedemikian ada pada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Kami Tuhan Yesus mengucap syukur kalau hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami kembali Tuhan Yesus lewat ibadah online pada hari ini. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu turun melawat setiap kami anak-anak-Mu masing-masing yang beribadah Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Para pemain musik, para asel, Tuhan Engkau berkati semua yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang hadir Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Mu lewat ibadah online pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan siap memulai ibadah kami hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh senang sekali kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali bertemu di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan kita yang hebat. Kita mau meninggikan Dia. Mari Bapak Ibu kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Bukan
bersyukur Tuhan. Kini kami mau tetap setia untuk setiap panggilan-Mu Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal. Amin Tuhan. Sama-sama katakan tiada
Shalom. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39, dan di sekitar kota Bandung. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu keempat di bulan Agustus tahun 2021, setelah 76 tahun bangsa kita mengalami kemerdekaan. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Dengan tema kita adalah ikrar cinta Tuhan. Mari saya mau mengajak kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk firman Allah ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat-Mu kepada bangsa kami yang memasuki 76 tahun kemerdekaannya. Kami mau mengisinya dengan hal-hal yang positif bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi hormat akan anugerah di mana Engkau telah memberikan kami berkat kemerdekaan itu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam kemuliaan, kuasa, dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah ikrar cinta Tuhan. Sebagai ayat pembimbing kita boleh membacanya dan saudara boleh membuka Alkitab saudara di dalam Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dan dalam segala hal jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dari segala kehidupan manusia. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, luar biasa Tuhan. There is no favoritism. Dia tidak memandang muka orang. Dia tidak memandang kedudukan saudara. Inilah Tuhan kita yang begitu adil dan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita melakukan ikrar cinta kepada Tuhan? Ikrar itu adalah sebuah perjanjian kesetiaan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini antara kita, antara jemaat dengan Tuhan. Saling setia, saling menghargai, saling menghormati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti Rasul Paulus, ya, di dalam firman-Nya, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Ini luar biasa ini saudara ya. For to me, kata Rasul Paulus. Ya, to live is Christ and to die is gain. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kita harus bekerja untuk memberi buah bagi kehormatan nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam kehidupan kekristenan saudara, beberapa bapak gereja saudara, salah satu yang ingin saya sampaikan adalah Raimundus Lulus. Orang yang begitu luar biasa. Ya, Raimundus Lulus berasal dari keluarga bangsawan, saudara. Ya, dari Mallorca, Spanyol. Karena cintanya kepada panggilan Allah, maka ia meninggalkan kerajaan. Ketika dia memperoleh kedudukan yang tinggi dalam kerajaan, dia bilang, saya akan setia, cinta saya kepada Tuhan Yesus. Kemudian memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah di pantai utara Afrika. Ia melakukan pekabaran Injil. Ia berkhotbah di sinagog-sinagog dan juga di berbagai masjid di Spanyol, saudara.
Dia bahkan berlayar dua kali ke Afrika Utara, yaitu ke Tunisia dan ke Bugi. Juga menerjemahkan sendiri beberapa bukunya. Salah satunya adalah The Great Art ke dalam bahasa Arab. Ini buku rohani, saudara. Ya, dalam perjalanan ekspedisi misionernya yang tahun 1314, ia ditakdirkan menjalani perjalanannya yang terakhir ketika ia sedang mewartakan Injil di alun-alun kota Bugi, Afrika Utara, di Aljazair ini, saudara. Sekelompok orang-orang Musulman yang fanatik, saudara. Ini salah satu golongan kelompok agama yang ada di sana, menyergapnya dan merajam dengan batu sampai mati syahid. Dia mencintai Tuhan dan dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan pada hari-hari terakhir di sana, saudara, ketika dia mati, saudara, ada banyak orang bertobat dan terima Yesus dari kelompok-kelompok non-Kristen. Dan mereka semuanya percaya kepada Tuhan Yesus karena pengorbanan, karena cinta kasih seorang Raimundus Lulus yang menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Paulus menekankan dua hal dalam kitab Kolose ini, saudara, pada jemaat Kolose. Yang pertama, bekerja adalah ibadah kepada Tuhan. Hal ini menepis anggapan bahwa pekerjaan bukanlah hal yang rohani. Mungkin banyak saudara berpikir, saya bekerja di perusahaan ini, saya bekerja di perusahaan itu. Tapi di sini dikatakan bekerja itu adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan di dalam 10 firman, atau the 10 commandments, saudara, itu dijelaskan bahwa 6 hari orang bekerja, tapi hari yang ke-7 orang beristirahat dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, bekerja adalah pelayanan kepada Kristus. Kita adalah pekerja Kristus. Oleh karena itu seharusnya kita menjadi teladan di tempat pekerjaan kita. Dimanapun saudara bekerja, apapun perusahaanmu hari-hari ini, saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja. Artinya saudara mewakili Kristus di tempat pekerjaan saudara. Sehingga pekerjaan saudara seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar saudara. Bekerja jujur, rajin, tidak terlambat, dan menghasilkan produktivitas yang baik di perusahaan saudara. Karena apa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan saudara. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jangan makan kalau tidak bekerja. Jadi berarti Bapak Ibu Saudara, bekerja itu adalah kehendak Tuhan juga. Karena itu mari kita memberi yang terbaik di dalam pekerjaan, di kantor saudara, di perusahaan di mana saudara bekerja, atau mungkin saudara bekerja secara wira swasta, entrepreneurship, saudara. Bekerja dengan baik, sehingga banyak orang merasa senang dengan pekerjaan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itulah cinta kita. Kalau kita mencintai Tuhan, kita juga bisa bekerja dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dari bacaan kita ini, saudara, mari kita coba merenungkan beberapa poin. Yang pertama, bekerja memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Seperti tadi dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, Bapak Ibu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati kita bekerja, saudara. Wah, luar biasa ya. Bukan main-main, saudara, kita bekerja. Dengan segenap hati kita, saudara. Bukan bekerja dengan separuh-separuh, saudara. Seperti untuk Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga orang akan melihat saudara bekerja dengan full heart. Dengan segenap hati saudara. Dan orang merasa senang ketika saudara bekerja kepada mereka. Ini hal yang sangat penting. Banyak kali kita justru tidak menjadi contoh di tempat pekerjaan kita. Datang terlambat, tidak bekerja dengan positif. Mungkin kita hanya santai bekerja. Tapi kalau saudara bekerja dengan penuh semangat dan berkat Tuhan turun atas saudara, ini adalah ciri bagaimana orang yang mencintai Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bekerja itu juga adalah kehendak Tuhan. Ya, bahkan dikatakan 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi, saudara, jangan makan kalau saudara nggak bekerja.
Ya, karena Tuhan menghendaki ini, saudara. Karena itu bekerja dengan baik, bekerja dengan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk majikan saudara barangkali, bukan seperti untuk perusahaan saudara, tapi bekerja seperti untuk Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Sehingga saudara jangan kaget kalau orang Alkitab mengatakan, engkau bukan ekor, tapi engkau menjadi kepala. Kenapa? Karena pekerjaanmu dipuji oleh bosmu. Pekerjaanmu disukai oleh orang-orang di sekitarmu. Mereka merasa nyaman ketika saudara bekerja. Mereka merasa sukacita ketika saudara bekerja. Poin yang kedua, saudara, taat kepada pemimpin dalam segala hal. Ini adalah ciri orang yang mencintai Tuhan, saudara. Taatilah pemimpinmu. Ibrani 13 ayat 17, saudara. Dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Wah, saudara, disenangi oleh banyak orang. Bukan dengan keluh kesah, sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kita kalau bekerja, kita taat kepada para pemimpin. Apapun pekerjaan saudara. Bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin gereja saudara taat. Bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin rohani saudara taat, kepada mungkin bapak PA saudara taat, tapi kepada setiap orang di dalam kehidupan saudara. Di situ dikatakan taat kepada pemimpin dalam segala hal. Oh, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki demikian. Kita boleh menghormati pemimpin kita, bos kita, direktur di mana saudara bekerja, atasan saudara, kepala bagian. Ya, sehingga pekerjaan saudara akan memberikan dampak yang positif bagi orang di sekitar saudara. Kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita bekerja seperti untuk Tuhan. Sekali lagi, kita menghormati pemimpin kita. Kita menghormati teman-teman kita yang ada di kantor kita yang punya kedudukan lebih tinggi. Sehingga saudara akan menjadi teladan dalam pekerjaan saudara. Sehingga saudara disukai, saudara disenangi oleh banyak orang. Sehingga perusahaan saudara menjadi lebih hebat, lebih maju karena ada saudara di sana. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya kira ini hal yang indah sekali. Sehingga saudara boleh bekerja dengan sangat baik. Nilai-nilai kehidupan saudara menggambarkan Kristus di sana. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kristus sebagai Tuhan, sumber dari segala berkat. Wah, itu ayat yang ke-24 bacaan kita tadi saudara. Kristus adalah Tuhan, sumber segala berkat, saudara. Amsal 10 ayat 22 menjelaskan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jelas, walaupun saudara bekerja di mana-mana, saudara bekerja di perusahaan, saudara bekerja di kantoran, saudara bekerja sebagai wira swastawan, saudara. Kalau kita bekerja dengan jujur, dengan setia, dengan baik, maka orang-orang akan melihat saudara sebagai orang yang disukai, orang yang disenangi, orang yang dipuji. Ya, bos saudara memuji saudara, pimpinan saudara memuji saudara, karena pekerjaan saudara memberikan produktivitas yang indah bagi usaha mereka. Sehingga keuntungan perusahaan akan meningkat dengan baik, karena ada pekerja-pekerja yang takut akan Tuhan. Ketika saudara di rumah saudara, mungkin kita memiliki hidup kerohanian yang baik. Bersama dengan keluarga saudara, teman-teman saudara, keluarga, kehidupan saudara sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita dibina di dalam kelompok-kelompok Kristen yang hidup di dalam anugerah Allah. Sehingga refleksi itu akan sampai di kantor saudara. Baca Alkitab, berdoa setiap hari, bersaksi tentang anugerah Tuhan. Ya, beribadah dengan penuh kejujuran sehingga namanya dipermuliakan. Jangan tinggalkan tempat-tempat ibadah yang telah ada sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun turun di dalam kehidupan saudara. Dan ini adalah hal yang sangat indah. Itu adalah sebuah contoh, sebuah saksi hidup. Ketika saudara mengatakan, aku akan mencintai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raimunus Lulus. Dia meninggalkan kerajaan dengan kedudukannya yang sangat tinggi. Kemana dia pergi? Pergi mencari jiwa.
di negara-negara yang memang berbahaya untuk didatangi, saudara. Tapi dia menyerahkan hidupnya di sana. Dia dirajam sampai mati, mati syahid. Tapi itu adalah lambang cintanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ini hal yang penuh dengan keindahan. Itu adalah ikrar cinta kepada Tuhan. Kita juga mencintai bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita bekerja dengan baik di negara ini. Gereja harus hidup dengan benar di negara ini. Sehingga Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia telah memasuki ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kita bersyukur, saudara. Ada pahlawan-pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa kita. Sama seperti Kristus telah memerdekakan kita dari dosa sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Itu adalah lambang di mana Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk saudara. Dan Tuhan pasti memberkati saudara. Dimanapun engkau tinggal pada hari ini, bekerja dimanapun saudara, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Di dalam berkat Tuhan Yesus, saudara maju dan berjalan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau telah menjadi juru selamat kami ya Tuhan. 76 tahun Indonesia telah merdeka. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Tuhan yang berada di Indonesia, kami mau bersyukur Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai bangsa ini. Berkati pejabat-pejabat tinggi negara ini Tuhan. Kami mau menghormati mereka. Kami mau mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Biarlah kami boleh bekerja dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Itulah ikrar kami Tuhan. Sehingga namamu dipermuliakan. Di dalam kemuliaan, berkat, dan kebesaran dari nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh membagikannya dulu kepada keluargamu, kepada jemaat yang hadir di rumahmu, lalu kita akan memasuki perjamuan kudus. Kalau saudara sudah membagikan roti dan cawan, maka kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Buka dulu cawan saudara atau siapkan cawan saudara, mungkin dengan apa saja yang saudara siapkan ya untuk mengikuti perjamuan kudus. Kalau sudah saudara, saya mengajak mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita saudara. Mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini kami boleh memperingati kembali perjamuan kudus. Kau berkati setiap kami yang akan mengambil bagian dalam perjamuan ini, supaya ketika kami makan dan minum, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu akan menjadikan kami sehat, kuat, dan penuh sukacita, serta damai sejahtera Allah hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Allah ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ada perjanjian yang luar biasa, yaitu darah Kristus menjadi meterai yang luar biasa dalam hidup saudara. Sehingga saudara yang mengalami masalah, saudara yang mengalami persoalan hidup, maka Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Allah yang terakhir berkata begini, saudara. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tugas kita yang mulia adalah beritakan Yesus. Jangan lupa, kalau saudara berani mengambil cawan dan roti itu, artinya saudara berjanji untuk memberitakan Yesus dimanapun engkau berada, terutama di kantor saudara, tempat pekerjaan saudara. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudara yang sakit disembuhkan. Saudara yang bermasalah akan mendapat jalan keluar. Karena Yesuslah jalan satu-satunya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Supaya kami boleh senantiasa hidup dalam persekutuan yang intim dengan Engkau. Dengan Roh Kudus. Dengan Bapa Sorgawi. Dengan anak-Mu yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi ini. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan Allah yang Maha Sempurna akan menyempurnakan setiap pujian penyembahan kami, doa kami, bahkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa khusus buat Bapak Yance Hans yang sudah menyampaikan firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami mohonkan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan pemeliharaan bagi hamba-Mu. Agar hamba-Mu terus dituntun dengan pimpinan Roh Kudus-Mu dalam melaksanakan tugas penggembalaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Buat anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja yang ada di tengah bangsa ini. Dan pakai gereja Tuhan di tengah bangsa ini Tuhan Yesus untuk terus melaksanakan visi pengabaran Injil di tengah bangsa ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dituai bagi kerajaan surga. Engkau berkati Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa untuk gereja GBI Pasir Koja Tuhan dan jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati ya Bapa jemaat-Mu Tuhan Yesus dari pusat sampai ke cabang-cabang. Jemaat yang sakit, yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus yang memberi terobosan ya Bapa, agar melalui kehidupan mereka Tuhan Yesus, kuasa-Mu menjadi nyata di kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas jawaban doa, atas mujizat-mujizat yang Tuhan terus kerjakan bagi jemaat GBI Pasir Koja di tengah pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kuasa-Mu terus bekerja Bapa untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Pasir Koja yang sakit COVID-19. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan
untuk kuasa-Mu yang berkarya sampai saat ini Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam kekurangan dan kesulitan boleh mengalami terobosan ekonomi di masa pandemi ini Bapa. Dan yang ada di dalam sakit penyakit dan kelemahan boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat tenaga kesehatan, para dokter yang berada di jemaat GBI Pasir Koja ini. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi mereka ya Bapa. Agar melalui pelayanan mereka Tuhan Yesus, banyak jiwa boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon perlindungan-Mu bagi keluarga mereka, bagi pekerjaan dan usaha mereka. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu pulihkan bangsa dan negara kami Bapa. Karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami. Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, lurah, RW, RT-nya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Kiranya tanggung jawab pemerintahan mereka emban, mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Tegakkan kebenaran Tuhan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi yang sedang melanda Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan terus bekerja ya Bapa, agar memulihkan dan memberi kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk vaksin yang sudah tersedia Bapa. Kami berdoa Tuhan. Kami mohon agar proses vaksin ini terus berjalan Tuhan sampai tuntas. Sehingga bangsa ini Tuhan Yesus boleh mengalami pemulihan dan boleh mengalami terobosan Tuhan Yesus. Melalui kuasa-Mu Tuhan, bangsa ini boleh mengalami kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kuasa-Mu yang terus kami alami sampai saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat sebelum kita menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah yang begitu luar biasa dari-Mu, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk kami. Sebagai pahlawan yang luar biasa, kami ingin meneladani Kristus di dalam seluruh kehidupan pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah kami mau lakukannya di dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati seluruh jemaat kami Tuhan, pekerjaan, usaha, dan juga kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, tetaplah setia di dalam kehidupanmu kepada Tuhan. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.